Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat RSMY. Senang sekali hari ini dapat kembali menemui sahabat dalam program Ngobras, Ngobrol Asik Sehat, suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Apa kabarnya nih? Semoga sehat ya. Untuk yang sedang sakit, jangan bersedih, tetap berusaha, berikhtiar, berdoa. Datangi layanan pengobatan terbaik di kota sahabat untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan yang optimal. Percaya bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Berbicara mengenai layanan kesehatan, RSUD Dr. Eminus Bengkulu sebagai rumah sakit rujukan tertinggi di Provinsi Bengkulu dituntut untuk selalu berada terdepan dalam hal kelengkapan sarana dan prasarana pemeriksaan kesehatan penunjang, pengobatan, dan sumber daya manusianya. Sahabat, saat ini instalasi rehabilitasi medik RSUD Dr. Eminus Bengkulu telah memiliki tenaga dokter spesialis rehabilitasi medik, fisioterapis, tenaga terapi okupasi, tenaga terapi bicara, dan psikologis klinik. Nah, hari ini kita akan ngobrol bareng mengenai terapi okupasi. Mungkin di antara sahabat banyak yang belum mengenal apa itu terapi okupasi. Nanti kita akan tanyakan kepada narasumber kita mengenai apa sih itu terapi okupasi, penyakit atau keluhan kesehatan seperti apa yang membutuhkan layanan pengobatan terapi okupasi, dan seberapa jauh terapi okupasi dapat membantu kesembuhan atau perbaikan kondisi pasien. Sahabat, kami ingatkan kembali untuk like, komen, dan subscribe YouTube PKRS. Jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi kesehatan yang kami bagikan. Nah, saat ini sudah hadir narasumber kita di studio podcast PKRS RSMY. Langsung saja kita sapa. Nah, ini sudah hadir narasumber kita, ada dua kakak-kakak yang cantik-cantik. Kak Vanessa Fataya Yusanti STRKes dan Kak Jihan Asilah Mutia STRKes. STRKes berarti ini sarjana terapan kesehatan ya Kak ya, untuk menjelaskan bahwa ini adalah D4 ya Kak ya. Baik. Kak Vanessa, kita mulai dengan Kak Vanessa. Ini masyarakat mungkin masih awam nih Kak dengan terapi okupasi. Karena mungkin masih menjadi hal yang baru untuk kita di sini. Apa sih Kak terapi okupasi itu? Jadi terapi okupasi itu adalah salah satu layanan kesehatan yang menangani pasien, itu bisa pasien dengan gangguan fisik maupun mental dengan menggunakan aktivitas sebagai media terapinya. Jadi tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, kemandirian dalam berproduktivitas, dan juga kemandirian dalam dia memanfaatkan waktu luang. Jadi di sini aktivitas yang diberikan itu bukan aktivitas yang hanya membuat pasien sibuk, tapi aktivitas tersebut itu bermakna gitu. Jadi misalnya kayak pasien stroke itu masih kesulitan makan. Nah, jadi kita itu di situ ada latihan yang misalnya komponen makan itu kan misalnya pasien stroke itu mengalami kekakuan di tangannya. Jadi latihannya itu fokus ke makannya, gimana gerak tangannya, terus juga bagaimana mereka cara memegang sendok, itu di situ bisa dilatih oleh okupasi terapis. Berarti tadi dititik beratkan terapi okupasi itu menggunakan alat bantu dalam terapinya ya Kak? Selalu menggunakan alat bantu dalam setiap terapinya? Iya. Jadi di sini untuk dia kan ada bertahap itu. Jadi untuk tahap pertama dia bisa stretching dulu. Terus di tahap kedua itu dia mulai menggunakan alat. Nah, alatnya itu bisa pakai alat apa aja yang ada di rumah, misalnya untuk sesederhana misalnya anak-anak untuk latihan kontak mata gitu kan, ya bisa menggunakan mainannya dia aja yang ada di rumah. Jadi alatnya itu enggak terpaku ke khusus alat ini, itu enggak. Walaupun ada alat khusus, tapi bisa menggunakan alat-alat yang lain. Jadi terapi okupasi itu memang lebih dititik beratkan dalam terapinya menggunakan alat bantu ya Kak ya. Walaupun nanti alat peraga gitu ya Kak. Walaupun awalnya mungkin tidak langsung menggunakan alat peraga, tapi ada yang tadi Kakak bilang searching tadi ya Kak ya, untuk awalnya gitu. Oke, ini ada Kak Jihan nih, Kak Jihan Asilah Mutia. Kak, mungkin untuk lebih menjelaskan lagi ke masyarakat nih mengenai terapi okupasi dalam bahasa sehari-harinya itu seperti apa terapi okupasi itu Kak? Jadi terapi okupasi itu kan seperti yang kita tahu, okupasi itu kan aktivitas. Jadi kita tuh tujuannya tadi supaya pasien itu bisa ikut serta dalam aktivitas sehari-hari. Jadi terapi yang kita kasih itu juga melalui aktivitas sehari-hari. Jadi ibaratnya kayak anak ini
kan dia masih tumbuh kembang nih, berarti kan kita harus menitik beratkan pada perkembangan anak. Yang harus kita latih motorik kasar, motorik halus. Oh iya, berarti kita kasih permainan, oh papan titian ya untuk keseimbangan. Oh, kita belajar melompat pakai trampolin, atau misalnya gunain puzzle untuk persepsinya, untuk kognitif kan, perkembangan kognitif. Begitu juga kalau misalnya ke pasien yang dewasa. Pasien dewasa kan kalau kayak stroke itu kan kayak kita harus mengembalikan partisipasinya dalam kemandirian keseharian, kayak makan lagi, mandi sendiri, pakai baju sendiri. Nah, otomatis untuk terapi okupasinya itu juga menitik beratkan ke aktivitas sehari-hari. Jadi tadi kan kata Mbak Vanessa di awal mungkin di stretching, peregangan, tapi selanjutnya itu ada terapi di mana kita mengajarkan bapak itu atau ibu itu si pasien untuk latihan makan, latihan pakai baju, baik menggunakan kembali tangan yang sebelumnya sakit atau sudah adaptif, kompensasi pakai tangan yang sehat, tergantung sama kondisinya lagi. Gitu. Tadi Kakak menjelaskan bahwa bisa untuk tumbuh kembang, berarti itu untuk usia anak-anak balita ya. Kemudian untuk pasien stroke, sebenarnya terapi okupasi ini untuk penyakit yang seperti apa, Kak? Kalau dibilang untuk penyakit yang seperti apa, itu kan tadi juga udah dijelasin sama Mbak Vanessa, ada dari area fisik, juga dari mental. Kalau fisik itu kan kayak orang stroke, yang low back pain juga bisa, terus dengan cerebral palsy juga bisa. Untuk yang mental mungkin kayak gangguan perilaku, bisa kayak untuk anak autis, untuk anak ADHD yang dia hiperaktif, terus juga untuk anak Down syndrome. Jadi terapi okupasi ini untuk tumbuh kembang untuk anak-anak yang memiliki kekurangan ya, memiliki keterbatasan seperti disabilitas tadi, dan juga untuk pasien-pasien dengan penyakit-penyakit tertentu seperti pasca stroke tadi itu ya, untuk membantu mengembalikan kemandiriannya gitu ya, karena biasanya setelah sakit stroke itu beberapa organ tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi di terapi okupasi dibantu dengan alat-alat tadi itu diharapkan dapat kembali meningkatkan fungsi tubuh mereka begitu. Oke, baik. Nah, sekarang di instalasi rehabilitasi medik RSMY kan tenaga okupasinya ada dua nih, Kak Vanessa sama Kak Jihan nih. Mungkin bisa diceritakan ke sahabat RSMY pengalamannya selama ini dalam menangani pasien untuk terapi okupasi di instalasi rehabilitasi medik kita seperti apa? Mungkin kalau saat ini ya di rehab medik kita itu kebanyakan pasiennya itu kalau untuk yang dewasa itu dengan kasus stroke. Oh, kasus iya, stroke kasus itu stroke kebanyakannya ya. Yang dewasa. Iya, yang dewasa. Kalau untuk yang anak-anak itu dengan kondisi autism dan ADHD. ADHD itu apa, Kak? Anak yang hiperaktif, memiliki masalah perilaku, gangguan perilaku itu yang saat ini terbanyak ditangani ya. Jadi kalau untuk dewasa itu pasien pasca perawatan stroke ya. Kalau selain stroke, penyakit lain apa lagi Kak yang biasanya dilakukan terapi okupasi? Biasanya epilepsi. Epilepsi, dan kita sudah punya pasien itu ya untuk diterapi. Jadi epilepsi dan stroke itu orang dewasa biasanya yang dilakukan terapi okupasi itu. Membutuhkan waktu berapa lama untuk terapi okupasi? Kalau kalau kita di instalasi itu biasanya setengah jam. Sekali terapi itu 30 menit ya. 30 menit. Seperti itu udah, maksudnya latihannya 30 menit mungkin sesuai dengan kebutuhan ya. Mungkin ada pasien yang setelah itu lanjut fisioterapi kan itu bisa, maksudnya programnya beda lagi. Oke. Dan itu berulang? Iya. Kunjungannya berulang ya. Berulang. Jadi kalau di rehab medik itu mereka sekali konsultasi dokter itu dapat program. Dapat programnya itu biasanya 8 kali pertemuan. Jadi seminggu itu 2 kali di hari-hari yang sudah ditentukan. Oke, baik. Berarti kalau untuk pasien dewasa yang saat ini sudah banyak ditangani untuk pasien pasca perawatan stroke dan epilepsi, gimana Kak Jihan untuk yang anak-anak? Kalau yang untuk anak-anak yang kebanyakan sering kita tangani sekarang itu autis tadi sama ADHD yang dia punya masalah gangguan atensi sama hiperaktif. Oke. Itu anaknya diapain itu Kak dalam terapinya Kak?
Nah, kalau kita itu kan dengan fasilitas yang ada sekarang, itu kan kita lebih menerapkan pada terapi perilaku kan. Jadi anak-anak itu diberi penguatan, misalnya nih si anak ini belum bisa bermain mencocokkan puzzle misalnya, atau belum bisa menyebut warna, atau belum bisa mengidentifikasi warna. Jadi kan kita berinya penguatan berulang. Jadi supaya si anak ini hafal, oh ini warnanya warna merah, diletakkan nanti ke tempat yang warna merah. Jadi kan lama-lama dia hafal. Itu kalau misalnya kita pakai metodenya yang terapi perilaku tadi. Nah, terus kalau misalnya pakai yang terapi sensori, itu biasanya kita kasih dulu, misalnya si anak ini belum mau main atau belum mau belajar sesuai dengan tujuan terapi. Oh ya udah, kita penuhi dulu sensorinya. Oh ternyata anak ini butuh ini ya, input sensori di sendinya. Oh butuh lompat-lompat, butuh lari. Tuh kita ajak dulu nih, oh main trampolin dulu. Kalau misalnya anaknya udah merasa puas, udah merasa terpenuhi sensorinya, baru kita bisa ajak belajar. Kayak bisa main belajar buat ngeletakin puzzle, nyocokin puzzle, belajar buat mengenal warna dan lain-lain. Itu hal-hal yang sederhana bagi anak normal, bagi anak yang tidak berkebutuhan khusus, ternyata itu membutuhkan terapi dan waktu ya untuk dikenalkan kepada anak-anak dengan berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus dengan disabilitas itu sama? Mungkin itu istilahnya aja. Istilahnya saja, tetapi dalam pengertiannya sama itu ya, anak-anak dengan keterbatasan kemampuan seperti itu. Oke, baik. Kak, banyak pasien anak kita? Lumayan. Iya. Itu kalau bisa kita rata-rata kan dalam sehari bisa berapa pasien anak? Mungkin per bulan aja kan. Iya. Mungkin kalau kan si Jihan baru masuk kemarin, yang akhir bulan kemarin itu ada 100 sekitar 100, kurang lebih 100 pasien itu dalam 1 bulan. Kunjungan itu Iya, ya. Kunjungan, iya. Itu dengan bermacam-macam kondisi gitu ya. Ada yang autis, ada yang ADHD itu tadi ya. Itu berarti terapi okupasinya pun berbeda-beda ya. Maksudnya tindakan terapinya itu berbeda-beda ya Kak ya. Untuk kita memberikan informasi kepada orang tua di rumah, berarti untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu bisa nggak sih langsung datang ke instalasi rehabilitasi medik untuk mendapatkan terapi-terapi itu tadi, atau harus melewati rangkaian pemeriksaan lain atau seperti apa? Oke, kalau misalnya untuk keluarga yang mempunyai misalnya ada pasien di rumah, itu kalau misalnya menggunakan BPJS itu harus mengambil rujukan dulu ya dari vaskes di bawahnya, dari vaskes 1, vaskes 2 baru bisa dirujuk ke rumah sakit M. Yunus, karena kita kan rumah sakit tipe tertinggi ya, jadi harus melewati itu dulu. Jadi sebelum mendapatkan program okupasi terapi, klien harus konsultasi dulu ke dokter rehab medisnya. Oh iya, itu berarti konsultasi dulu ke dokter rehabilitasi medik. Kemudian dokter akan menentukan diagnosanya dan kemudian programnya apa. Nanti dia akan kemana? Apakah terapi okupasi, apakah terapi bicara, apakah fisioterapi gitu ya. Dan nanti terapi okupasinya juga bermacam-macam lagi jenis tindakannya ya Kak ya? Iya, tergantung kebutuhan pasien dan tergantung dari dokternya juga sih. Kadang kan dokter kan udah kayak ngasih resep ya ibaratnya, kayak oh anak ini butuh terapinya terapi ADL, aktivitas sehari-hari, atau mungkin lebih ke latihan atensi ya, misalnya ada latihan pemahaman ya. Jadi kita ngikutin dokternya sesuai program dari dokter. Oke, menarik sekali ini Kakak, terapi okupasi. Berarti terapi okupasi itu sangat membantu ya Kak ya dalam pemulihan kemandirian pasien pasca penyakit tertentu dan meningkatkan kemandirian anak-anak dengan keterbatasan kemampuan begitu ya. Tadi kita sudah bicara banyak nih Kak mengenai terapi okupasi untuk anak-anak dengan keterbatasan kemampuan atau disabilitas itu tadi. Nah, bagaimana dengan terapi okupasi untuk orang dewasa? Seperti yang tadi Kakak bilang, kebanyakan adalah untuk pasien pasca perawatan stroke dan epilepsi, penyakit epilepsi. Yang kita ketahui bahwa pasien stroke itu saat masih dirawat pun sudah mendapatkan tindakan fisioterapis, kan ya, biasanya seperti itu kan ya. Nah, di mana letak benang merah perbedaannya tindakan fisioterapis dan tindakan terapi okupasi untuk pasien-pasien stroke? Oke, jadi kita cari benang merahnya dulu ya. Jadi
kalau misalnya fisioterapi itu mereka lebih fokus ke gerakan yang besar seperti berjalan, misalnya kayak bangun dari duduk itu mungkin kita sebagai terapi okupasi belajar juga, tapi tidak sedalam mereka, tidak sedalam fisioterapi belajarnya. Jadi untuk pasien stroke yang datang ke okupasi terapi itu biasanya mereka yang memiliki masalah di anggota gerak atas, misalnya dia kesulitan itu fine motornya, motorik halusnya. Misalnya kita contohin aja nih sederhananya, klien kita datang itu dulu profesinya guru, misalnya guru kan, dia pengen bisa untuk nulis lagi. Itu kan mungkin agak sulit ya kalau misalnya dia masih punya masalah, misalnya tangannya masih kaku atau masih lemah. Nah di situ okupasi terapi bisa bantu. Jadi gimana latihannya sebelum komponen nulis itu kan banyak, dia harus bisa menjepit dulu, harus bisa menggenggam dulu, harus bisa menggerakkan bahunya dengan nggak nyeri lagi atau nggak kaku lagi. Jadi di situ perbedaannya. Oke, hal yang sederhana ya, sesederhana itu untuk kita sehari-hari, tapi untuk pasien pasca perawatan stroke itu merupakan hal yang sulit. Baik, jadi berarti perbedaan besarnya itu tadi, untuk fisioterapis mereka memberikan tindakan-tindakan untuk gerakan besar, apa ya, gerakan fungsi gerak tubuh yang lebih besar gitu ya, seperti berjalan, bangun dari tidur, duduk kemudian berdiri seperti itu ya. Sedangkan terapi okupasi itu masuk ke dalam hal-hal yang lebih kecil-kecilnya tadi itu ya Kak ya, untuk tanda tangan, mungkin gerakan jarinya itu yang harus diterapi okupasi agar bisa ke fungsionalnya seperti itu. Jadi fungsionalnya seperti kemampuan fungsionalnya tadi kayak menulis kan. Jadi sebelum menulis itu apa aja sih yang harus diperhatikan, kayak makan, makan, ya. Kalau contohnya jari tangan untuk tanda tangan tadi, terapi okupasinya itu menggunakan alat bantu apa itu, Kak Jihan? Perlu diperlihatkan boleh? Kakak-kakak bawa alat ya? Iya, ini sahabat SMB, kakak-kakak kita bawa alat yang akan memperlihatkan alat terapi okupasinya. Boleh kita lihat ya Kak ya, mana alatnya Kak? Nah sahabat, seperti yang sudah dijelaskan tadi, berikut di depan ini adalah alat-alat yang biasanya digunakan untuk pasien pasca stroke. Jadi tadi kan sudah dibilang kan, pasien itu butuh untuk menulis kembali karena pekerjaannya seorang guru. Nah kan otomatis kita butuh melatih pergelangan tangannya, butuh melatih jari-jarinya. Nah ketika pasien itu sudah mulai bisa atau sudah kuat ototnya, nah itu baru kita latih mulai dari kayak mutar bautnya dulu, atau kalau misalnya muter baut itu masih terlalu sulit, itu kita ngajarin buat megang dulu, terus untuk latihan pergelangan tangan. Kayak gini. Jadi kan ada latihan sini, ada latihan untuk megang ini. Nah terus juga bisa pakai bola-bola yang biasanya digunakan untuk anak-anak, juga bisa digunakan untuk pasien pasca stroke. Itu bolanya diapain itu Kak? Itu digenggam. Untuk kekuatan untuk kekuatan tangan, walaupun sebenarnya bersuara, tapi it's okay. Oke, jadi ini bola digenggam untuk melatih kekuatan otot tangan ya. Jadi pergelangan dan jarinya gitu ya. Ini jadi seperti alat perbengkelan Kak ya? Iya. Nah, sebenarnya kalau misalnya ada, kan biasanya pasien pasca stroke itu kan nggak sekedar dia seorang guru kan, kadang mungkin dia seorang bapak di rumah yang emang harus nukang, ibaratnya harus bantu istrinya ini itu, kan otomatis udah familiar kan sama alat-alat yang kayak gini kan. Kita mengembalikan fungsi atau peran si bapak itu untuk jadi seorang ayah lagi, kayak gimana di rumah supaya perannya kan ada lagi. Bisa lagi, iya. Jadi sahabat, ini sebagian ya Kak ya dari peralatan yang ada untuk terapi okupasi. Masih banyak peralatan-peralatan yang lainnya. Ini salah satu contohnya untuk tadi melatih gerakan jari dan pergelangan tangannya. Iya, menarik sekali ini Kakak ya. Kalau untuk pasien anak-anak Kak, untuk pasien-pasien dengan yang tadi disabilitas yang memiliki keterbatasan kemampuan, alatnya seperti apa Kak? Biasanya alat-alatnya itu yang menarik ya, mereka kan anak-anak suka banyak warna, banyak gambar, itu kita bawa juga sih beberapa yang biasa. Kita tunjukkan kepada sahabat ya.
Jadi tadi kita udah jelasin sedikit ya untuk yang dewasanya bisa pakai alat itu. Kalau anak-anak itu mereka lebih suka permainan yang berwarna kan, yang bentuknya yang mereka familiar gitu. Jadi biasanya kita menggunakan, misalnya contohnya ini adalah permainan meronce. Jadi sesederhana mainan ini, cuma kalau misalnya kita perhatiin lagi, ternyata mainan ini banyak loh manfaatnya, terutama untuk anak-anak. Itu bisa latihan, misalnya anaknya masih ada masalah fokus, itu bisa latihan fokus. Nih, masukin ini misalnya. Memasukkan tali ke dalam lubang itu perlu fokus ya untuk mereka ya, melatih konsentrasinya. Juga butuh misalnya koordinasi dua tangan, misalnya mereka nggak ngerti tuh gimana caranya, udah kayak gini gimana lagi ya, harus ditarik kah atau didiamin aja kan, itu mereka perlu. Kalau misalnya mereka belum bisa kan bingung juga. Iya, jadi di sana diajarinnya ya untuk gerakan tangannya, menarik, memasukkan tali gitu ya. Oke, terus gimana lagi nih Kak? Harapannya mereka setelah ini kan anak-anak itu proses belajar, misalnya kayak ini juga nanti kedepannya harapannya itu bisa megang pensil misalnya kan, gerakan megang pensil itu seperti ini kan. Kalau mereka nggak terbiasa mungkin ada yang megang pensil seperti ini, itu sebagian dari latihannya. Jadi latihan dasar untuk ke fungsional yang lebih tinggi lagi ya, karena ini untuk anak-anak, jadi menggunakan bentuk-bentuk yang menarik dan warna-warna yang cerah ya untuk menarik minat si anak tadi. Nah ini Kak, sebelum Kakak lebih menjelaskan mengenai peralatannya, ini anak-anak dengan keterbatasan kemampuan itu kan bermacam-macam tadi ya Kak ya, ada yang autis, ada yang ada HD, itu berarti peralatan yang mereka butuhkan pun berbeda-beda sesuai dengan ketidakmampuan mereka begitu ya Kak ya. Itu kalau yang ini tadi untuk apa Kak? Autis kah atau apa? Oh, kita bukan secara diagnosisnya, tapi kebutuhannya, misalnya anak-anak yang Down syndrome tapi belum bisa fokus, kayak gitu. Misalnya anak-anak yang punya masalah autis tapi belum bisa fokus, anak-anak ADHD yang belum bisa fokus kayak gitu. Jadi lebih ke ketidakmampuannya, bukan diagnosanya ya, bukan apa jenis keterbatasannya, tapi itu tadi. Jadi peralatan ini bisa saja digunakan untuk autis, bisa juga digunakan untuk tergantung kebutuhannya. Oke. Kalau alat yang ini untuk apa nih Kak Vanessa? Puzzle yang mungkin udah umum ya, kita lihat puzzle. Cuma kalau di anak-anak itu bisa latihan persepsi. Oh, misalnya pengenalan buah-buahan. Mana sih yang anggur, misalnya mereka sering tuh ngomong anggur, cuma anggur yang mana ya, kayak gitu kan. Mungkin ini, ini anggur, itu latihan pemahaman. Terus selain itu juga mereka juga latihan visual persepsi kan, misalnya ini ada dua yang lepas kayak gitu kan, ini di mana kayak gitu kan, yang ini yang di mana, apa yang di sini atau yang di sini, itu kan mereka masuk ke persepsinya, kognitifnya. Oke, persepsinya dan kognitifnya dilatih ya. Ini cocoknya kemana, ini maksudnya pasnya di mana gitu, dilatih itu. Berarti terapi okupasi itu harus memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi ya Kak ya, karena menghadapi anak-anak dengan yang seperti itu tadi. Iya. Berapa lama baru terlihat progresnya setelah sang anak diberikan terapi okupasi? Untuk hasil dari terapi itu kan berbeda-beda. Tapi kita dari terapi okupasi itu mengevaluasi. Jadi misal dokter memberikan program 8 kali sesi terapi. Setelah 8 kali sesi terapi, otomatis kan dievaluasi. Ada anak-anak yang perkembangannya cepat karena banyak faktor. Orang tua, terus juga ibarat lingkungan kayak gimana, terus juga sesi terapi yang ada di rumah sakit kan. Nah, ada juga anak-anak yang sulit berkembang juga karena pengasuhan orang tua di rumah, ibaratnya hanya diserahkan kepada rumah sakit atau terapisnya. Karena kalau dari orang tua itu kan sebagai pengasuh di rumah, kalau di rumah sakit itu kan cuma datang 2 kali seminggu. Kali seminggu ya. Setiap sesi datang itu berapa lama waktunya? 30 menit 2 kali seminggu. Oke. Jadi kan terapis okupasi bisa juga memberikan edukasi, mas sebaiknya di rumah anak dikasih seperti ini ya. Nah, tergantung lagi kan orang tua apakah bisa menjalankan tugas atau home program yang dikasihkan terapis okupasi atau tidak. Nah, itu juga yang mempengaruhi
mempengaruhi perkembangan atau progres untuk anak itu. Oke, berarti kerjasama dan dukungan dari keluarga itu sangat dibutuhkan untuk progres perkembangan dari sang anak ini tadi ya. Karena kalau di rumah sakit, di instalasi rehabilitasi medik itu jadwalnya hanya 2 kali seminggu dengan durasi waktu 30 menit. Sedangkan yang lainnya dikembalikan kepada keluarga untuk melanjutkan terapi. Berarti keluarga diajarin ini Kak ya untuk menerapi anak di rumah. Iya. Biasanya kita kasih edukasi. Dikasih edukasi setiap datang sesi terapi. Jadi orang tua juga bisa melanjutkan terapinya di rumah begitu ya. Oke. Dan terkadang kan perkembangan itu bukan kalau misalnya dari orang tua kan mungkin melihatnya kayak anak itu berkembang ketika dia yang sebelumnya belum bisa atensi dikasih program sekali, oh udah bisa langsung atensi kayak gitu kan. Padahal dari terapis okupasi itu kita ngelihatnya bener-bener small progress, progress kecil tapi bermakna. Jadi ibaratnya oh dia emang datang ke sini belum bisa sama sekali atensi. Tapi setelah 8 kali, oh dia udah mulai nih bisa mempertahankan atensi walaupun setengah aktivitas misalnya. Nah program berikutnya, oh anak ini harus atensinya atau fokusnya satu aktivitas ini selesai. Kayak gitu, itu udah progres. Iya itu udah termasuk progres untuk anak yang seperti itu. Dan dilakukan evaluasi dalam setelah beberapa kali program. Oke, jadi satu program itu 8 kali terapi. 8 kali terapi yang dilakukan 2 kali seminggu dengan durasi setiap kunjungan 30 menit. Iya, dan keluarga diedukasi untuk bisa melanjutkan terapi di rumah karena sangat dibutuhkan tadi dukungan ya. Karena kadang orang tua kan kapan nih anakku bisa gitu ya, pengen cepet bisa gitu. Udah datang berulang-ulang kok masih seperti itu aja. Padahal itu tadi ya, small progress itu ternyata sangat bermakna ya untuk anak. Kapan orang tua harus mulai mendeteksi dini anaknya untuk diketahui bahwa anak memiliki kekurangan dan harus segera diberikan terapi. Itu kapan Kak? Oke, baik. Jadi lebih baik sedini mungkin ya. Mungkin dari bayi mungkin kita sesuatu kayak mainan kerincing kayak gitu ya. Misalnya biasanya anak-anak itu kalau misalnya dia sadar ada mainan, ada dengan bunyi itu biasanya noleh. Nah kalau misalnya dia nggak noleh, itu mungkin kita perlu tanda tanya. Oke. Jadi untuk mungkin anak umur setahunan itu ketika dipanggil tuh namanya misalnya si A, itu kan dia kalau dia nggak noleh itu jadi tanda tanya. Oke. Seharusnya dia mencari sumber suara itu ya. Dan bila dia tidak menoleh itu sudah merupakan salah satu tanda terjadi sesuatu. Oke. Contoh lainnya apa sepertinya Kak? Dia anaknya yang terlalu aktif, terlalu aktif yang suka muter-muter, lari-lari, nggak pernah capek, kayak gitu. Mungkin jadi salah satu tanda itu juga biasanya ada anak yang flapping. Flapping itu kan jadi salah satu gejala anak autism. Flapping itu bahasa sehari-harinya gimana Kak? Seperti ini dia. Tangannya bergerak terus tidak terkontrol gitu. Oke, itu flipping, itu salah satu tanda ya. Jadi orang tua itu memang harus banyak belajar ya untuk kebutuhan anak-anak itu karena memang gampang-gampang sulit. Kayak kita pikirnya kayak oh mainan biasa, tapi ternyata itu salah satu gejala autisme. Tapi kita nggak boleh maksudnya diagnosis kan, cuma kita perlu waspada. Perlu tahu dulu nih misalnya anak umur segini harusnya udah bisa apa, itu kita lihat dulu tuh oh memang perkembangan anak umur setahun itu seperti ini, 2 tahun itu seperti ini. Jadi orang tua itu sadar oh ketika anakku belum bisa seperti ini artinya ada keterlambatan kan, kayak gitu. Jadi deteksinya itu harus sedini mungkin. Di sinilah pentingnya orang tua memiliki ilmu parenting ya untuk bisa melihat perkembangan anaknya. Nah, bila orang tua sudah mulai mendeteksi dan mulai mencurigai nih anaknya ada sesuatu, langkah pertama yang orang tua lakukan harus kemana nih? Anaknya dibawa kemana dulu? Oke, kalau misalnya sekarang itu kan mungkin bisa ke dokter anak. Ke dokter anak, mungkin dia ada gejala, maksudnya dokter anak bisa mendiagnosis tuh seperti apa. Namun apabila oh ternyata memang ada anak ini didiagnosis dicurigai memiliki autism, itu nanti selanjutnya untuk ini bisa ke dokter rehab medik atau memang mungkin misalnya ada masalah gangguan perilaku atau apa itu bisa dikonsulkan ke psikologi klinis. Kita kan udah lengkap tuh di rehab medisnya. Jadi di rehabilitasi medik kita sudah ada dokter rehabilitasi medik, ada psikologis klinis, terapi bicara, terapi okupasi, dan tenaga fisioterapis. Oke.
Nah, terus jangan lupa untuk tetap semangat karena tiap orang itu butuh hak atau punya hak supaya lebih sejahtera dalam kesehatannya, dalam kehidupannya, dan juga berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Wah, luar biasa sekali ini kakak ya, kita sudah ngobrol banyak dari tadi nih mengenai terapi okupasi. Jadi terapi okupasi itu ternyata memang sangat penting untuk meningkatkan kemampuan untuk pasien-pasien pasca stroke, pasien-pasien epilepsi, dan untuk anak-anak dengan keterbatasan kemampuan sehingga mereka bisa lebih mandiri dengan tentu saja dengan kemandirian yang berbeda dengan anak. Sahabat RSMY, perlunya deteksi dini untuk mengetahui gejala awal bahwa anak kita memiliki kekurangan dan keterbatasan agar terapi yang diberikan dapat lebih dini, karena terapi yang diberikan lebih cepat akan memberikan progres yang lebih baik untuk anak kita. Dan untuk keluarga yang dalam pasca perawatan stroke atau penyakit lainnya yang membutuhkan terapi okupasi, jangan ragu untuk datang ke instalasi rehabilitasi medik RSMY, karena di sini sudah ada tenaga terapi okupasi yang dapat memberikan terapi terbaik untuk mendukung kesembuhan anggota keluarga kita. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan Ngobras. Nantikan kami di episode-episode selanjutnya, tentu saja dengan materi-materi yang menarik lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.